Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Roni Fadli SEMM sebagai dosen metodologi penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. NIM saya 221010503811. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Debt to Asset Ratio dan Working Capital Turnover terhadap pertumbuhan laba pada PT Bluebird Tbk pada periode 2014 sampai dengan 2023. Latar belakang penelitian saya adalah industri transportasi di Indonesia saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama antara taksi tradisional dan layanan ride-hailing berbasis aplikasi seperti Grab dan Gojek. Layanan ride-hailing menawarkan fleksibilitas, harga yang kompetitif, dan kemudahan pemesanan melalui aplikasi, sehingga banyak diminati oleh konsumen. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi perusahaan taksi tradisional, termasuk PT Bluebird Tbk, yang telah lama dikenal sebagai pelopor industri taksi konvensional di Indonesia. PT Bluebird Tbk telah mengadopsi teknologi digital seperti Argometer dan aplikasi pemesanan online untuk mempertahankan posisinya di pasar. Namun, persaingan yang semakin ketat dengan layanan ride-hailing memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi dan mengoptimalkan pengelolaan keuangannya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah pengendalian debt to asset ratio atau DAR dan working capital turnover atau WCT. DAR mencerminkan proporsi utang terhadap aset perusahaan, di mana nilai yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko finansial dan mempengaruhi kepercayaan investor. Sementara itu, untuk WCT mengukur efisiensi modal kerja dalam menghasilkan penjualan, yang merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan. Dalam konteks ini, analisis DAR dan WCT menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan serta dampaknya terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengaruh kedua rasio keuangan tersebut terhadap pertumbuhan laba PT Bluebird Tbk selama 10 tahun terakhir, yaitu periode 2014 sampai dengan 2023, dengan harapan dapat memberikan wawasan strategis bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika industri transportasi yang terus berkembang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh debt to asset ratio pada PT Bluebird Tbk pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh working capital turnover pada PT Bluebird Tbk pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to asset ratio dan working capital turnover terhadap pertumbuhan laba pada PT Bluebird Tbk pada periode 2014 sampai dengan 2023. Sebenarnya, terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosi Enji Purwitasari yang mengujikan variabel total asset turnover, return on asset, dan debt to asset ratio terhadap pertumbuhan laba. Adapun hasil dari penelitian ini adalah variabel hasil penelitian menunjukkan total asset turnover berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Return on asset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan debt to asset ratio berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Ningsi yang mengujikan variabel current ratio, debt to asset ratio, dan juga net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Adapun hasil dari penelitian ini adalah variabel hasil penelitian menunjukkan current ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Debt to asset ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan net profit margin berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zumayang-Jelly Simbolon yang mengujikan variabel likuiditas dan solvabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BI periode 2009 sampai dengan 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah karena rasio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Dea Afitri dan Nurani Hartikayati yang mengujikan variabel debt to equity ratio dan debt to asset ratio terhadap pertumbuhan laba. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan debt to asset ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan debt to asset ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variabel independen, yaitu debt to asset ratio sebagai X1, working capital turnover sebagai X2, terhadap variabel dependen, dependen, yaitu pertumbuhan laba sebagai Y. Debt to asset ratio atau X1 merupakan rasio keuangan yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan, di mana semakin tinggi nilai DAR, semakin besar juga resiko yang dihadapi dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. DAR dapat dihitung dengan rumus debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Lalu working capital turnover sebagai X2 merupakan rasio keuangan yang mengukur efektivitas modal kerja dalam mendukung operasional perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa sering modal kerja berputar selama satu periode. Rasio ini menunjukkan seberapa sering modal kerja berputar selama satu periode untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai WCT, maka akan semakin efisien pengelolaan modal kerja perusahaan. Rumus WCT adalah working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar dikurang hutang lancar dikali 100%. Pertumbuhan laba mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dari periode sebelumnya. Rasio ini digunakan untuk menilai stabilitas dan keberhasilan operasional perusahaan. Rumus pertumbuhan laba sama dengan laba tahun berjalan dikurang laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Bluebird Tbk selama periode 2014 sampai dengan 2023 yang tersedia juga di Bursa Efek Indonesia atau BI dan situs resmi perusahaannya. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian adalah data keuangan PT Bluebird Tbk selama 10 tahun terakhir. Sampelnya berupa laporan neraca dan laba rugi yang diolah dari laporan keuangan perusahaan periode 2014 sampai dengan 2023. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS versi 26. Metode analisisnya yaitu analisa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.